rekonstruksi awal bang, dari pihak abang atau pihak kepolisian yang meminta untuk rekonstruksi? Rekonstruksi itu kan kebutuhan penyidikan ya. Ya, jadi bukan dari kami, tentu dari penyidik ya, kebutuhan untuk melengkapi berkas atau memperterang peristiwa pidana. Jadi kebutuhan penyidikan itu rekonstruksi. Jadi penyidik lah yang berinisiatif. Pak, tapi keluarganya Vina kan sudah dikasih tahu belum kan, karena rekonstruksi kemarin kan keluarganya Peggy kan tidak dikasih tahu tuh, dan juga tidak dihadirkan. Mungkin seperti apa? Ya, tadi pagi saya di Cirebon ya, berangkat ke sini kemarin ini memang belum ada kabar resmi ya, belum ada pemberitahuan resmi mengenai rekonstruksi. Tapi saya nggak tahu ya, saya di sini kan sejak sore, barangkali sudah mendapat kabar dari tim kuasa Peggy Setiawan ya, barangkali sudah mendapatkan kabar. Mas Ibnu, Jam berapa bang kira-kira rekonstruksinya bang? Gimana? Dapat info? Belum tahu saya, belum tahu. Ya. Nanti saya tanya tim lah. Barangkali teman-teman media, memang apakah itu sudah pernyataan resmi? Sudah resmi. Oh, ya kalau terkait dari orang tua sendiri nih yang membantah kalau anaknya terlibat, menanggapinya gimana? ya, Menanggapinya gimana dari pihak kuasa hukum? ya orang tua membantah ya bahwa Peggy terlibat kan. Ya memang orang tua itu tahu bahwa anaknya saat kejadian ya itu berada di Bandung, bahkan jauh sebelum kejadian ya memang berada di Bandung. Nah kan ini teman kerjanya Ibnu ini tidur bareng ya. Silakan coba Ibnu ceritakan iya, sendiri. Mas Ibnu boleh ceritain. Ya. Nah, dari bedanya nyampe jalan raya yang terbondol, Bondol tuh. Terus pulang mampir beli makanan tuh, warteg. Pulang tuh, pulangnya ke Bedeng makan bersama tuh. Terus kita semua ada di Bedeng. Ya habis makan tidur. Ada orang 4, Inu, Parman, Robi, Peggy Setiawan ya, yang pulangnya Bondol. Kalau bapaknya pergi, tahu kalau malam nggak ada, cuma ngasih uang makan, ngasih nasi, beli nasi warteg tuh ngasih nasi, terus berangkat lagi. Nah, Mas Edi, mungkin kesaksian dari Mas Edi saat kejadian Peggy ditangkap itu mungkin seperti apa sih? Ya kaget aja, ya was-was tuh, jadi orangnya baik sih soalnya. Jadi tuh saya tuh kaget dengarnya tuh, kok bisa yang orangnya baik, dia nggak terlibat geng-geng, dia nggak pernah main geng, nggak pernah ikut geng tuh. Cuma ya kasihan aja tuh, jadi kaget, kok keponakan saya dibawa gitu. Mas, terkait identitas yang dirubah itu gimana mas? Identitas yang dirubah itu gimana mas ceritanya mas? Ya kata Mas Bondol, saya sih tahu dia. Gimana mas? Jadi biar enggak keciri ke istri yang mudanya, bahwa si Peggy itu anak dari istri, yaitu saudara saya, Kartini, Kartini. Nah, supaya enggak keciri namanya diganti di sananya Robi. Supaya namanya itu bukan Peggy, Robi. Ngakunya ponakannya, supaya enggak keciri di istri sananya tuh. Oh gitu. Jadi bapaknya Peggy itu kamera aja pak, kamera. Ya. Jadi bapaknya Peggy Setiawan itu ya kan masih punya istri, masih terikat perkawinan tuh di Cirebon, Ibu Kartini yang sering muncul kan. Nah kemudian di sana itu punya istri lagi. Nah karena masih terikat perkawinan kan nggak cerai, jadi dia tidak mengaku punya istri, sehingga anaknya pun si Peggy itu diakui ponakan istri itu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya hal itu tidak terlalu penting. Contoh begini, kejadian seperti itu kalau tidak ada suatu peristiwa kan tidak jadi persoalan. Ini persoalannya ada peristiwa, kemudian dicurigai gara-gara ada ganti nama, kemudian dicurigai, dikira takut ya, dikira karena kabur menyembunyikan nama apa. Sebenarnya tidak. Ya sebenarnya tidak. Itu sejak awal itu sebenarnya kalau menurut keterangan bapaknya itu. Jadi sebelum kejadian itu ya jauh memang karena tadi tujuannya untuk tadi menyembunyikan ke istri mudanya itu kan ya. Jadi sudah dilakukan ya seolah-olah ponakannya itu, dan itu jauh sebelum kejadian itu sebenarnya. Itu ya. Dan Peggy juga didukung 64 pengacara, mungkin seperti apa nih Mas Tony? Iya. 65 ya total pengacara, semua ya kami ya itu tergerak karena melihat penetapan tersangka
ya, baik penangkapan sampai penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini, ya, ini kan jelas-jelas beda dari DPO. Kalau di DPO kan jelas, ya, ciri-ciri rambut keriting, kan, kemudian tinggalnya di Banjarwangunan, kan, kemudian umurnya kalau 2024 itu 30. Nah, ini yang ditangkap ini kan Peggy Setiawan ini kan rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangunan, kan, di Kepongpongan. Umurnya bukan 30, 27 tahun. Jadi kemudian didukunglah saksi-saksi yang muncul kan, bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di sana, kan saksinya banyak. Itulah yang membuat, ya, lawyer tim itu tergerak untuk membela Peggy Setiawan, ya, membela Peggy Setiawan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan itu. Tapi bukti-buktinya apa lagi sih Mas? Ada, sebenarnya ada bukti pembayaran gaji kasbon. Ada. Itu disimpan sama Pak Rudi dan sudah disampaikan. Itu dari tahun berapa? 2016. 2016, ya. Itu Bulan? dari mulai bulan Juli, bulan Agustus, bulan September tuh ada semua. Nih, yang saya baca nih ya. Misalnya 2016 di situ ada 26 Agustus 2016, berarti kan sehari sebelum kejadian. Oke. Ya. Nah, kemudian ada lagi 2 September 2016 karena gajian buruh bangunan itu mingguan. Ya, itu ada di situ. Dan di situ ketika saya minta tim kuasa hukum minta kepada Pak Rudi, mana bukti pembayaran gaji, ya. Dikasih itu, artinya saat itu, ya, Peggy Setiawan bersama yang lainnya itu gajinya itu tergabung di situ. Itu ada. Bang, tapi sudah menjenguk Peggy sendiri di lapas titipan Polda Jabar? Ya, untuk saya sendiri belum ya. Tim kemarin yang menandatangani surat untuk tanda tangan surat kuasa, ya, belum. Nah, baru tadi siang itu tanda tangan surat kuasa perubahan yang jadi 65, kemudian sambil meminta salinan berita acara pemeriksaan BAP sebagai tersangka untuk kepentingan pembelaan. Nantilah habis ini saya lihat BAP-nya, kemudian saya juga tanya sama teman-teman apa sih dasarnya buronannya itu Peggy alias Peron, kok yang ditangkap Peggy Setiawan, apa alasannya, kan itu saya menanyakan itu. Nanti Tapi sudah ada komunikasi mungkin dari teman yang kemarin menghubungi Peggy di dalam, apa komunikasinya terkait hal ini? Kan kemarin sempat viral juga ketika Peggy mau memberikan kesaksian, ya, keterangan, ya, kata ke rekan-rekan media. Apa ada obrolan apa dari? Ya, teman-teman di Polda, saya kemari, ya, di stasiun TV ini. Jadi belum sempat komunikasi nih, belum sempat diskusi. Belum ada obrolan? Belum. Mas, ini kan Tapi besok kesehariannya- ada teman Peggy yang akan diperiksa ya. Itu siapa, mungkin Mas Ibnu atau siapa? Ya, ada 3, Oh. Ibnu, Suparman, dan Bondol Suharsono. Itu Mas ada Ibnu, 3. tapi untuk Peggy sendiri itu sebenarnya kesehariannya dipanggilnya Peggy atau Robi untuk di kantor, di proyek gitu-gitu. Peggot panggilannya itu. Sebenarnya nama aliasnya itu Peggot. Bukan Perong ya. Bukan. Tapi kalau di Bandungnya dipanggilnya Robi. Soalnya ya itu. Ya itu adiknya itu. Nah, mungkin Di untuk situasional. menguatkan bukti, ada nggak jejak digital pada hari kejadian ini? Nah, saya pernah ya waktu menyampaikan di stasiun TV waktu acara itu kan, awalnya ada, sudah di screenshotin, bahkan di saya juga sudah saya simpan, ya, screenshot itu, ya. Mudah-mudahan ada, mau dicoba, ya, mudah-mudahan ada ya. Mas Ibnu kecewa nggak pas dengar ini, kan kabarnya kan ini pertama kali gitu dengar Peggy Setiawan ditangkap, itu sempat kaget dan sempat nggak percaya nggak? Kaget dan nggak percaya dan kecewa. Di HP itu ada. Jadi gemeter tuh. Nah, dia anaknya baik sih. Anaknya baik ya. Terus sering sholat terus ya kadang ya kalau itu yang bantuin orang tua cari uang buat nafkahin adik-adiknya tuh. Soalnya bapaknya kan jarang ngasih ibunya. Jadi ibunya Peggy itu jangan dikasih apa suaminya. Jadi yang jadi tulang punggung Peggy. Nah, Mas Mas Ibnu Ibnu mungkin cukup dekat juga sama Peggy, dekat gitu ya, ngerasa akrab banget sama Peggy. Mas Ya akrab juga enggak, dia juga enggak, tapi jarang gitu. Jarang. Nah, pas lagi di Bandung itu mungkin bisa diceritain Mas, pas Peggy lagi di Bandung bersama Mas Ibnu mungkin Ya seperti apa? itu aja waktu pas nganter bondol pulang tuh ya
dari Bedeng ke Jalan Raya. Ke kamera. Lihat Dari, ke kamera. dari Bogor ke Jalan Raya. Terus pulang lagi ke sini. Pulang ke mana? Ke Bandung. Ke ini ke Bandung lagi, ke Bedeng. Ke Bedeng. Oh, Ke Bedeng, oke. Nah, ini dari Bedeng ke Jalan Raya, terus mampir ke warung, terus pulang lagi, makan di Bedeng, terus habis makan tuh tidur. Itu jam berapa, Mas? Ya sekitar jam 9 malam. 9 malam. Iya, tidur di situ tuh. Nah, Mas Ya. sendiri sama teman-teman tahunya dari mana ketika Peggy itu ada di kantor polisi? Tahu Dari HP orang aja, ya dari orang-orang informasi. Berita, ya. Ponakan iya berita, ponakan kamu tangkap nih, ya. Kaget saya. Nih. Oh, berarti itu di Bandung itu tahun Kaget, yang pas di Bandung itu tahun berapa? tahun 2016. 2016. 2016. Itu masih kerja jadi kuli Iya. bangunan. Bang, boleh tunjukin Bang? Kalau itu, Bang? kesininya Mau- nggak tahu, nggak ada. Mau saya tunjukin, mau saya bagi aja. Ditunjukin aja, Boleh, Bang. tunjukin Tunjukin boleh. boleh. Jadi ini ada beberapa ya teman saya yang sudah screenshot ya. Ya. Gini Pak, begini Pak. Ya. Dibacain sekalian, Pak. Ya. Maaf. Ini 12 Agustus 2016. Alhamdulillah nyampe. Ya, nunggu jemputan lama bingit ya. Nih. Kemudian Bismillah 12 Agustus nih ya. Iya, iya. 2016. Bismillah OTW Bandung. Ya, kan kiat tetek ya. Nah, Itu bahasa Cirebon. bahasa Cirebon. Jadi sendirian juga berani lah kiat tetek tuh. Ya, sendirian juga berani kan. Nah, terus Nah, kemudian di sini ada nih ya 17 Agustus 2016 ya. Kejadian itu 27 Agustus ya. iya. Di sini mengais rezeki di kota orang ya. Nah, ya. Nah, kemudian di sini apa ini Dirgahayu. Ini ada nih yang komentar. Lu di mana kan itu ya. Nah, ini Peggy Setiawan ya. Gua di Bandung, Lip. Ya, ada tuh di sini kan. Nah, ini yang mendekati nih ya. 24 Agustus 2016. Ini mendekati kan? Ya. Lupa suasana kampung halaman. Artinya kan dia merantau. Kan gitu. Kemudian 1 Septembernya nih setelah kejadian ya. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat. Ya Allah, ini setelah rumahnya digerebek itu. Ya. Nah, ketika saya menyampaikan waktu ada acara debat di salah satu acara TV. salah satu TV, saya menyampaikan bahwa kok Facebooknya Peggy Setiawan hilang, kan itu. Nah, setelah itu kemudian beberapa hari kemudian muncul lagi, tetapi kayaknya profilnya berganti muncul lagi gitu. Nah, artinya ya saya nggak tahu ya. Tetapi ini dari jejak digital. Tadi kan menanyakan jejak digital. Ini jelas 24 Agustus ini lupa suasana kampung halaman. Jadi Jadi dia lagi merantau. iya lagi merantau. Merantau di Bandung. Saya ingat Masa pulang ke Cirebon hanya untuk membunuh saja terus balik lagi? kata bapak yang tadi di Enggak, harus ada waktu yang cukup Maaf untuk ya, saya marah bukan enggak apa-apa. Cuman saya ingat otak saya tuh. Saya ingat ada di Bandung kok. Ya, jadi gini. Tadi juga sempat ditanya, kok bisa ingat? Ingat. Waktu saya melakukan penelusuran, saya ini kan menjadi kuasa hukumnya Peggy ini tidak langsung serta merta jadi pengacaranya. Tidak. Ketika ibunya mengatakan bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan ada di Bandung, saya telusuri dulu siapa Bu yang melihat, siapa saksinya di sana. Disebutlah ada bapaknya, ada Ibnu, ada Suparman, ada Bondol, kan itu. Nah, kemudian saya tanya satu-satu. Langsung saya live itu, nggak ada yang saya potong-potong itu, langsung saya live. Nah, ketika saya yakin memang benar berada di Bandung, ya, bapaknya juga saya telepon, baru kemudian saya mau jadi pengacaranya. Ditambah lagi ciri-ciri DPO dengan yang ditangkap ini beda kan itu baru saya mau itu. Nah, jadi jejak digital ini ya kembali ya. Ini status-status ini, postingan-postingan ini kan rangkaian bahwa memang dia berada di perantauan ya, bukan di Cirebon. Dan untuk
membunuh atau melukai seseorang itu kan harus ada peristiwa, harus ada kejadian yang membuat dia merasa kecewa, yang membuat dia merasa kesel. Berarti harus ada interaksi lebih dulu, misalnya bergaul di situ kan. Wong kesehariannya aja dilihat di sini di jejak digitalnya di Bandung menjelang kejadian, betul nggak? Kan itu. Sampai kapan Bang Peggy, si Peggy ini masih main Facebook? Terakhir main Facebook itu Abang boleh ke sini. Nah, agak miring. Nah, sini. Soalnya kameranya di sini. Nah, kayak gitu aja. Oke, ya. Terakhir kapan, Bang? ini ada yang screenshot di video udah masuk, tapi ada media lainnya logonya, ini nggak enak. Iya karena sudah ada yang bikin video ya kayak gini kan. Oke, Bang, bikin dikit Bang, biar kelihatan. Kesaksian Mel gimana Bang tadi Bang? Iya. Mel Mel ini luar biasa. Saya juga kaget tadi ya. Kok tiba-tiba Mel bisa ditampilkan ya tadi. Nah, ini berarti karena dia mengetahui sampai menjelaskan secara detail ya mengenai peristiwa. Kemudian yang lebih penting lagi, dia ini mengenali ya wajah para salah satu atau beberapa pelaku. Ya, menurut keterangan Mel tadi. Maka berarti kalau salah satu pelaku itu dikenali, maka ketika pelaku itu kena kan, ya berarti bisa ngoceh. Lalu ditanya tadi itu, ya sama host yang ada dalam tahanan yang sudah menjalani yang sudah menjalani pidana itu, ada nggak yang dikenali? Ada. Berarti kan benar tuh. ya. Nah, hanya tinggal satu. Saya butuh Peggy Setiawan. Ada nggak? Ya. Lihat nggak dia? Karena saya tidak bisa mengakses dia, maka saya minta kepada kepolisian daerah Jawa Barat, Polda Jawa Barat, tolong segera periksa Mel untuk mengungkap kebenaran, karena dia tadi tampil ya di acara tadi ya, mengaku berada di lokasi kejadian dan mengaku mengenali beberapa wajah pelaku, termasuk yang sudah menjalani pidana itu. Bang, Nah, boleh Bang, diulas untuk sedikit Peggy sebenarnya sendiri. Mel itu tuh siapanya mereka, siapanya Linda atau siapanya geng motor ini sih Bang, untuk hubungannya? Siapa? Mel ini tuh sebenarnya siapa gitu Bang? Dari cerita itu Mel itu katanya temen ya sama Linda kan, dan temennya juga sama Eki, jadi seolah-olah kayak abang adik kan. Makanya manggil Eki itu korban yang meninggal itu ya, manggilnya D ya kan itu. Jadi hanya sebatas itu tadi yang disampaikan. Tapi apapun itu, karena pada intinya dia mengenali salah satu pelaku atau beberapa pelaku, kemudian yang dipidana itu, yang sudah dipidana itu dia juga ada mengenali kan, ditanya ada nggak salah satu yang dikenali, ada. Nah berarti kan dia tahu tinggal kepada Peggy Setiawan, dia kenal nggak pelaku bukan, kan itu aja, betul nggak? Ini saksi kunci yang sangat-sangat bagus ya, makanya Polda Jawa Barat penyidik ini harus segera untuk memeriksa Mel. Untuk Aep sendiri Bang, ini kan kemarin sempat ramai juga Iya. sosok Aep yang dia mengaku mengetahui ada kejadian. Mungkin Abang sudah tahu? Ya, pengakuannya Aep sudah saya dengarkan ya di media. Kemudian saya bandingkan dengan putusan pengadilan yang saya miliki ya. Jadi Aep ini tidak masuk sebagai saksi dalam putusan pengadilan. Ya, dari 8 terdakwa yang sudah jadi terpidana itu. Hanya keterangan Pak Rudiana sebagai bapaknya korban Eki Muhammad Rizki ini, dia itu menceritakan berdasarkan informasi dari Aep. Pak Rudiana ini berada di rumah pada saat kejadian. Dikabarilah oleh temannya yang anggota juga bahwa anaknya bapak itu siapa namanya, Muhammad Rizki. Nah, itu ada di RSUD Gunung Jati. Setelah dilihat benar kan. Nah, infonya pertama kecelakaan kan. Nah, setelah itu ini putusan pengadilan ya. Setelah itu dilihat luka-lukanya, rahang patah ya. Kemudian ini bonyok kan ya. Dia tidak yakin, janggal kalau ini kecelakaan. Kemudian dia berangkat ke Polsek Talun melihat sepeda motornya. Semakin yakin bahwa ini bukan kecelakaan. Akhirnya dia mencari informasi, ketemulah dengan Aep. Nah, ketemu dengan Aep,
menanyakan bahwa gerombolan itulah yang mengakibatkan anaknya meninggal itu, kan? Itu biasa nongkrong di mana? Itu putusan pengadilan ya. Nah, dijawab oleh AF biasa nongkrong di situ kan itu. Ya sudah, kalau ada orang nongkrong lagi di situ, kabari saya, kasihlah nomor handphonenya. Nah, beberapa waktu kemudian dikabari lah karena ada. Ya udah, ditangkapi itu. Pertanyaannya, apakah AF itu mengenali pelaku-pelakunya? Karena Aib bercerita dari jarak 100 meter malam, ketika lagi dilempari, kan, dia takut, dia kan kabur kan, karena takut. Mengenali atau tidak? Nah, sebenarnya kalau hanya keterangan Aib saja, ya, saya tidak yakin. Tetapi ada saksi lagi, ya, pada saat Muhammad Rizky berboncengan sama Pina itu ditemani yang namanya Liga Akbar. Jadi pada saat dilempari Liga Akbar itu ikut itu. Nah, kemudian melaju. Kalau Liga Akbar karena takut masuk gang, ya. Tetapi kalau si Muhammad Rizky sama boncengan sama Pina itu dikejar terus. Nah, kemudian terjadilah ya. Dalam putusan pengadilan, Liga Akbar itu masuk sebagai saksi. Di situ mengatakan mengenali salah satu pelaku yang ngejar-ngejar itu. Siapa yang dikenali oleh Liga Akbar? Adalah Rivaldi Aditya Wardana kalau dalam putusan. Kan itu. Nah, berarti ya kalau dikenali salah satu ya pasti kena semua kan? Kan gitu. Nah, itu jadi akhirnya yang pertama mungkin Aib hanya tuduh saja ya, hanya tuduh saja ya yang soal yang 8. Ya. Tapi kemudian setelah membaca, oke lah, berarti ada yang dikenali Liga Akbar mengenali salah satu kan, yaitu Rivaldi. Nah, itu untuk yang 8. Kemudian bagaimana untuk yang Peggy Setiawan? Di dalam putusan pengadilan tidak ada satupun ya keterangan dari siapapun dari 8 terpidana itu ya yang sudah divonis itu menyebut Suzuki motor smash. Tidak ada. 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku itu tidak ada Suzuki motor smash. Sedangkan ya yang diamankan di Peggy Setiawan ya rumahnya itu Suzuki motor smash yang dijadikan barang bukti. Pada saat itu kalau Aib itu dari awal mengatakan ada Suzuki smash, pasti tertuang di putusan pengadilan meskipun dia tidak bersaksi sendiri, tetapi melalui ceritanya Pak Rudiana, bapaknya Eki, betul nggak? Karena tidak ada berarti Aib tidak pernah bercerita motor Suzuki smash. Kenapa setelah Peggy Setiawan ditangkap tiba-tiba dia ngomong ada Suzuki motor smash dan mengenali wajah Peggy. Jadi untuk 8 oke lah, mungkin saya percaya ya. Tetapi untuk Peggy Setiawan ini seperti cocokologi kalau menurut saya ya. Saksi yang memberikan keterangan dicocok-cocokkan dengan keadaan ciri-ciri Peggy Setiawan. Oke, Bang, upaya hukumnya seperti apa, Bang, untuk Peggy sendiri sebagai kuasa hukum? Ya, upaya hukum ini tadi saya ngobrol dengan mantan Kabar Eskrim juga Pak Ito Sumardi ya, Komjen Purnawirawan. Ya, memang rencana saya untuk mengajukan gelar perkara khusus ya, dia juga menyetujui, silahkan biar lebih fair kan, biar lebih puas kan gitu. Jadi langkahnya mungkin saya mau mengajukan gelar perkara khusus, intinya agar dilakukan gelar perkara khusus biar dibuka kenapa DPO-nya Peggy alias Peron, tetapi yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Kemudian yang kedua, kalau memang itu tetap dilanjutkan penyidikannya, maka akan melakukan gugatan pra peradilan. Itu keputusan tim ya, tapi nanti fixnya nanti lah, karena wacananya seperti itu. Nah, kalau masih mentok juga ya dibela di persidangan. Apakah akan bersama 65 pengacara dan lain-lainnya akan mengurusi kita gelar konstruksi yang tadi? Rekonstruksi ya, rekan tadi gelar perkara yang tadi bersama. Mengajukan gelar perkara khusus. Ya kan gini, kalau surat kuasa kan secara umum semuanya ya. Nanti yang mengajukan itu salah satu atau 2 juga boleh. Nanti yang datang itu ya tergantung kan, kalau memang diperkenankan bisa datang ya, supaya lebih transparan. Ya tergantung mau 2, mau 3, nah tergantung situasi. Itu pun kalau dari Bareskrim itu mengizinkan kan.
Itu. Bang, terakhir nih, kabarnya kan katanya Pak Jokowi diminta untuk membuka, Pak Jokowi sudah diminta gitu ya untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya, diselidiki sedalam-dalamnya, tanggapannya Bang? Ya, itu apresiasi saya luar biasa. Kalau Pak Jokowi ya setelah melihat situasi seperti ini ya, ini harus harus diusut setuntas-tuntasnya, transparan. Itu luar biasa. Implementasinya adalah segera lakukan gelar perkara khusus. Menurut saya nggak usah dari pihak tersangka mengajukan, langsung saja. Tapi mohon libatkan agar percaya. Saya ini nanti akan melihat ya, ketika memang hasil gelar perkara kami dilibatkan, ini loh keterlibatan Peggy Setiawan, ini loh kenapa ditetapkan tersangka, ini loh alat buktinya. Ketika real, ya sudah, betul nggak? Memang real kan? Tetapi kalau memang belum dijelaskan secara transparan, kami kan masih lagi berjuang karena berdasarkan keterangan ibunya, keterangan saksi-saksi. Peggy Setiawan tidak berada di lokasi kejadian saat tanggal 27 Agustus 2016 kan itu. Bang, besok kan ada gelar rekonstruksi ya. Nah, misalkan Peggy tidak dihadirkan lagi, akan seperti apa Bang? Karena kemarin juga nggak dihadirkan gitu. Ya sebenarnya kalau rekonstruksi itu kan memperagakan adegan-adegan yang telah dia perbuat. Sebenarnya kan itu intinya kan, untuk memperterang. Jadi kalau diperiksa saja, oh iya caranya saya begini kan. Tapi kalau direkonstruksi ya itu kan jelas nanti kan, tergambar jelas, terang kan. Jadi apa saja, berapa adegan. Nah, kalau tidak dihadirkan, lalu bagaimana ya bisa memperagakan? Kalau orang lain yang memperagakan peran pengganti misalnya, itu tidak fair, itu malah subjektif, disuruh penyidik. Jadi harus dihadirkan. Kami ingin menonton bagaimana Peggy Setiawan memperagakan adegan-adegan tindak pidana itu.